Kali ini kita melanjutkan topik bahasan berikutnya, bagian daripada alat optik, yaitu adalah mikroskop. Mikroskop ini terdiri atas dua lensa, yaitu lensa positif sebagai lensa objektif, yaitu lensa yang dekat dengan benda. Jadi kalau misalkan kita mau lihat daripada gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah ini lensa yang di sini, itu adalah lensa objektif. Lensa yang tempat mata itu melihat, ini adalah lensa okuler. Lensa yang dekat dengan mata. Lensa objektif itu lensanya adalah lensa positif. Lensa okuler itu lensanya juga lensa positif, dengan perbedaan mendasar daripada antara mereka adalah fokus lensa objektif itu selalu lebih kecil daripada fokus lensa okuler. Sementara nanti pada saat diteropong itu berlaku sebaliknya. Benda buat lensa objektif terletak di ruang dua objektif. Tujuannya apa? Karena kalau misalkan di bendanya di ruang, tujuan daripada mikroskop itu adalah dia bisa memperbesar daripada benda. Jadi bayangan yang kita lihat itu akan lebih besar beberapa kali lipat daripada bendanya. Jadi di objektif itu dia harus muncul perbesaran, di okuler itu juga harus muncul perbesaran, sehingga akan muncul perbesaran ganda daripada kedua lensa itu. Nah sekarang kita lihat gambar-gambarnya dulu. Mulai dari mikroskop zaman yang paling lama, yang di sebelah kiri atas, itu mikroskop asalnya seperti itu. Terus kemudian dia mengalami perkembangan, bahkan mikroskop ini kadang-kadang dia bentuknya aneh-aneh. Pada saat zaman dahulu, Belanda itu terkenal sebagai tempat pembuat cermin dan lensa yang paling bagus di Eropa. Jadi kebanyakan benda-benda ini berasal dari sana. Di sebelah kiri dia ada gambar mikroskop yang agak aneh yang kita nggak pernah lihat. Ini adalah mikroskop yang awalnya mikroskop kadang-kadang dia seperti ini, mikroskop yang di sebelah kanan atas. Terus kemudian dia bentuknya pernah yang seperti ini. Sampai pada akhirnya yang sekarang itu ada yang dia itu buat satu mata, yang ini. Terus kemudian ada juga yang binokuler seperti ini. Jadi makin lama dia akan makin canggih bentuknya, makin simple bentuknya, dan tetapi fungsinya lebih baik daripada sebelumnya, menghasilkan gambar-gambar yang dia itu lebih presisi, lebih bagus. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini dia dilengkapi oleh banyak sekali. Jadi ini adalah lensa objektif, sedangkan di sini adalah lensa okuler. Cuma di sini supaya gampang untuk melihatnya, kalau dia ngelihat dengan satu mata seperti ini kan mungkin susah. Jadi ada versi yang berikutnya yang dia itu bisa ngelihat untuk dua mata. Coba kita lihat daripada pembentukan bayangannya. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat nanti dia posisinya akan dihorizontalkan. Jadi posisinya seperti ini. Di sini ada mata, terus kemudian di sini ada lensa okuler, terus kemudian di sini ada lensa objektif. Sementara pada saat kita belajar tentang gambar, berarti bendanya ada posisinya dari sebelah sini. Bendanya kan tadi di ruang 2 kan? Jadi dari sini ke sini itu adalah S objektif. Ini adalah pembentukan bayangan pada saat mata tidak berakomodasi. Jadi kalau misalkan kita lihat posisi matanya itu di sebelah sini. Pada saat mata berakomodasi sama mata tidak berakomodasi, ini kan ada mata tidak berakomodasi, mata berakomodasi dan mata tidak berakomodasi. Bedanya adalah kalau dia mata berakomodasi, kondisi lensa mata itu cembung. Lensa mata itu dalam keadaan mencembung. Jadi dalam hal ini, otot-otot daripada lensa mata itu berkontraksi. Semakin dia mencembung, berarti matanya akan cepat lelah. Jadi berakomodasi itu ada beberapa keadaan, berakomodasi pada jarak tertentu, dan berakomodasi maksimum. Kalau dia berakomodasi pada jarak tertentu, berarti misalkan mata mencembung dan dia itu memfokuskan penglihatan ke katakanlah 2 meter. Berarti dia adalah 2 meter. Jadi dari sini ke sini, sebenarnya di dalam perhitungan itu dia ada jarak antara mata dengan alat optik okuler ini. Di sini sebenarnya dia ada jaraknya. Jaraknya itu biasanya dikasih simbol D. Cuma dalam perhitungan-perhitungan yang disederhanakan, nilai D itu dianggap 0. Kalau nilai D itu dianggap 0, maka sebenarnya pengamatannya itu adalah sesuatu yang kita nggak pernah lakukan. Karena siapa yang pernah melihat
mikroskop atau siapa yang pernah melihat loop atau siapa yang pernah melihat teropong dengan kondisi lensa mata langsung nempel ke alat optik. Itu sebenarnya nggak ada. Jadi pengertian daripada berakomodasi, tujuannya dia itu mau berakomodasi pada jarak tertentu. Jadi dari sini ke sini itu adalah jarak akomodasinya dia. Jarak akomodasi. Dan jarak akomodasi itu sebenarnya adalah S aksen yang terakhir, jadi dari S okuler ditambah sama D. Jadi karena dia itu jarak akomodasi itu D-nya itu dianggap 0, atau matanya itu nempel ke alat optik, maka S aksen ini adalah jarak akomodasinya dia, jarak akomodasi ini. Misalkan ada seseorang memfokuskan pandangannya dia ke bayangan yang muncul di 30 cm, berarti jarak akomodasinya 30 cm, dan itu ada minusnya. Minus X, minus jarak akomodasinya dia. Kita mulai satu-satu dari depan. Jadi untuk lensa objektif, benda ini itu terletak di ruang 2 objektif. Karena benda ini terletak di ruang 2 objektif, berarti bayangannya itu terletak di ruang 3 objektif. Jadi dari sini kita tahu bahwa dari benda ke bayangan daripada objektif itu akan muncul sifat yang nyata diperbesar karena dia dari ruang 2 ke ruang 3, terus kemudian terbalik. Dan ini merupakan benda buat okuler. Nah, kalau dia merupakan benda buat okuler, kalau misalkan dia itu berakomodasi, ataukah dia berakomodasi maksimum, maka ini, letak benda ini, itu terletak di ruang 1 daripada okuler. Kenapa dia harus di ruang 1? Coba perhatikan pada saat Anda menggunakan mikroskop. Hasil bayangannya bisa diamati langsung nggak? Atau kita membutuhkan layar agar supaya kita bisa mengamati bayangan? Kan hasil bayangannya bisa kelihatan langsung. Kalau hasil bayangannya bisa kelihatan langsung, berarti sifatnya apa? Nyata atau maya? Maya. Karena dia hasil bayangannya kita bisa amati langsung. Sama kayak seperti kita menggunakan kacamata. Hasil bayangannya kan kita bisa amati langsung kan? Dan itu berarti artinya bayangannya adalah maya. Nah, supaya menghasilkan bayangan yang maya dan diperbesar, berarti benda untuk lensa positif kan harus terletak di ruang 1. Jadi pada saat kita membahas untuk benda terhadap okuler, ini itu terletak di ruang 1 daripada okuler. Dan bayangannya dari sini ke sini itu adalah terletak di ruang 4 daripada okuler. Jadi dari benda ini ke bayangan ini, dia akan muncul sifat yang maya, diperbesar, dan tegak. Kita bicara dari sini ke sini loh ya, bukan dari sini ke sini, bukan dari ini ke sini, tapi kita bicara dari sini ke sini. Jadi ini terhadap dia itu tegak karena dia posisinya sama-sama di bawah dan dia diperbesar. Jadi hasil bayangan akhir pada saat kita berbicara tentang hasil bayangan akhir, maka sifatnya adalah maya karena hasil bayangannya itu bisa diamati langsung oleh mata. Terus kemudian dia itu diperbesar ganda ya. Diperbesar oleh objektif dan diperbesar oleh okuler, terus kemudian hasil bayangannya terbalik. Jadi kalau misalkan kita ngelihat hasil bayangannya, berarti dari paling awal ke paling akhir. Ini paling awal, ini paling akhir. Tuh. Itu untuk berakomodasi. Sekarang bagaimana kalau dia tidak berakomodasi? Kalau dia tidak berakomodasi, berarti untuk posisi benda tetap sama. Dari sini ke sini itu adalah S objektif. Kadang ada beberapa orang yang menulisnya beda ya. Jadi S objektif mau diganti SO objektif boleh. Karena ada beberapa orang yang dia itu menuliskan rumus 1 per S tambah 1 per S aksen sama dengan 1 per fokus. Kadang ada yang pakai 1 per SO ditambah 1 per SI sama dengan 1 per fokus. Kalau misalkan dia itu menggunakan 1 per SO sama 1 per SI, maka benda untuk objektif dia nulisnya kayak gitu. Kalau untuk yang di sebelah kiri itu adalah S aksen objektif, maka kalau misalkan yang di sebelah kanan, dia akan nulisnya kayak gini, SI objektif. Pada saat yang di sebelah kiri nulisnya S okuler, maka yang di sebelah kanan akan nulis SO okuler. Kalau di sebelah kiri nulisnya S aksen okuler, maka yang di sebelah kanan akan nulis SI okuler. Jadi tinggal cara penulisan aja ya. Untuk yang objektif, benda itu selalu terletak di ruang 2. Apakah dia mata berakomodasi atau tidak berakomodasi. Dan hasil bayangan itu selalu terletak di ruang 3 daripada objektif. Jadi S aksen objektif itu terletak di ruang 3 objektif. Dan itu merupakan benda untuk okuler. Jika pengamatan tidak berakomodasi adalah suatu kondisi di mana lensa mata paling cekung dan ini adalah dalam kondisi paling rileks.
Jadi pada saat dalam kondisi paling rileks, itu benda untuk okuler, S untuk okuler, itu selalu terletak di fokus okuler. Coba lihat nih. Posisi daripada ini terhadap lensa cembung, itu selalu terletak di fokus okuler. Kalau Anda perhatiin bahwa dia itu untuk kondisi mata tidak berakomodasi. Jadi di sini kesimpulannya dia itu tidak terbentuk bayangan. Kalau kita menggambar pada saat lensa positif yang lalu. Tidak terbentuk bayangan itu artinya itu adalah bayangan itu terletak di tempat yang jauh sekali. Di tempat yang jauh sekali. Jadi maksudnya S aksen daripada okuler itu sama dengan min tak terhingga. Itu dalam kondisi mata normal ya. Kalau misalkan matanya dia itu nggak normal, misalkan matanya miopi, maka S aksen okulernya, kalau dia nggak normal, maka S aksen okulernya itu hasilnya adalah minus titik jauhnya dia. Kalau dia dalam kondisi tidak pakai kacamata. Kalau dia mengamati mikroskop dengan kacamata, ya berarti dia dianggap orang normal. S aksen okulernya sama dengan tak terhingga. Oke, sekarang untuk perhitungan. Untuk perhitungan, dia akan kebagi atas dua bagian, yaitu adalah perhitungan untuk benda sendiri, perhitungan untuk perbesaran sendiri. Jadi perhitungan untuk benda ini adalah perhitungan untuk objektif. Biasanya di sini diketahui S objektif, terus kemudian kita bisa ketemu S aksen objektif. Nah, S aksen objektifnya itu dimasukkan ke perhitungan D, sama kayak seperti perhitungan dua lensa. Dia akan muncul S okuler, dan S okulernya itu akan nyambung ke perhitungan yang di okuler. Jadi dari sini kita ada hubungannya sama S aksen okuler. Nah, S aksen okuler itu ada hubungannya dengan kondisi akomodasi mata. Jadi apa yang terjadi di mata itu urusannya sama perhitungan okuler semua. Kalau matanya berakomodasi maksimum, maka hasil bayangannya di titik dekat. Kalau dia tidak berakomodasi, maka hasil bayangannya di titik jauh. Tetapi kalau misalkan dia berakomodasi pada jarak tertentu, ya S aksennya sama dengan minus X. Kenapa minus? Karena hasil bayangannya itu selalu maya. Sama kayak seperti loop. Hasil bayangannya selalu maya, mikroskop selalu maya karena dia hasil bayangannya kelihatan langsung. Demikian juga dengan teropong nanti. Jadi, objektif itu ada hubungannya sama benda. Okuler itu ada hubungannya dengan kemampuan akomodasi mata. Kalau kita boleh berkaca dengan kondisi yang sesungguhnya, berakomodasi maksimum itu sebenarnya nggak pernah dilakukan. Karena berakomodasi maksimum itu akan membuat mata sangat capek. Bayangin aja misalkan Anda mempunyai titik akomodasi maksimum di 25 cm. Jadi kalau kita meletakkan suatu benda yang 25 cm, katakanlah benda yang ada tulisannya, kita bisa lihat jelas. Tapi kalau misalkan dia itu kurang dari 25, ya kelihatan tapi burem, berarti itu maksudnya nggak jelas. Jadi kalau misalkan bendanya itu diletakkan di 27 cm, berarti bendanya itu masih kelihatan jelas. Jadi kurang dari 25 nggak jelas, lebih dari 25 dari mata itu jelas. Itu maksudnya titik dekat. Nah sekarang kalau misalkan 25 cm, itu adalah titik yang paling dekat yang masih dapat kelihatan dengan jelas. Memang Anda mau membaca pada jarak 25. Ya coba aja dilakuin. Karena kalau misalkan kita membaca pada jarak 25, paling baca semenit aja udah capek mata itu. Jadi nggak mungkin berakomodasi maksimum itu dilakukan oleh orang pada saat dia tuh mau ngamati mikroskop. Capek dia. Siapa yang mau ngamati dengan kondisi mata capek? Jadi dia pasti daya akomodasinya dia itu, kalau misalkan dia itu 25 cm, dia pasti mau bacanya itu di 30 cm atau lebih. Jadi supaya matanya itu dalam kondisi rileks. Untuk mata tidak berakomodasi sebenarnya juga jarang sekali dilakukan, karena kalau mata tidak berakomodasi sama kayak seperti kita berada di pantai, kita melihat nelayan di kejauhan yang dia itu sudah di tengah-tengah laut, dan kita nggak bisa ngelihat dia lagi nangkep apa. Kita ngelihat dia nebar jaring bisa kelihatan, cuma kita ngelihat dia lagi nangkep ikan apa, itu kita nggak bisa lihat, karena dia jauh sekali. Nah itu pengertian tidak berakomodasi, jadi bendanya itu jauh sekali, jadi pada saat itu ya kita lagi kayak santai-santai gitu. Kondisi matanya rileks sekali. Jadi sebenarnya kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua itu sebenarnya jarang sekali kita lakukan. Yang kita sering lakukan adalah mata berakomodasi pada jarak X. Jadi kalau misalkan kita melihat suatu benda, katakanlah kita nggak melihat mikroskop, kita melihat suatu benda, kursi misalnya, pada jarak 2 meter dari kita. Berarti maksudnya kita berakomodasi pada jarak 2 meter. Kalau misalkan kita melihat benda yang di depan kita, pensil atau bolpen, pada jarak katakanlah 80 cm, berarti kita mengganti daya akomodasi kita ke posisi 80 cm. Dan itu kita ubah-ubah terus pada saat kita ngelihat teman kita dari kejauhan datang dari 5 meter. Ya kita berakomodasi pada jarak 5 meter.
Jadi itu yang berubah-ubah, dan pada saat seseorang usianya semakin bertambah, kemampuan daripada otot siliar yang bikin lensa mata itu menjadi mencembung atau mencekung, itu makin lama makin berkurang. Jadi karena mata Anda masih akan dipakai sampai Anda meninggal, sayangi mata Anda. Supaya kondisi matanya tidak selalu mencembung, mencekung. Jadi jangan pernah baca dalam kondisi mata menghadap ke langit-langit dan buku yang Anda baca ada di posisi atas. Karena dengan demikian, posisi daripada mencembung atau mencekungkan mata itu akan berubah-ubah terus-menerus. Nah, itu akan membuat kondisi otot siliar daripada lensa Anda akan menjadi cepat sekali nggak bisa kepake. Jadi lama pakainya nggak bisa bertahan lama. Lebih baik sama kayak seperti oma atau opa yang dia itu tidak membutuhkan kacamata untuk membaca atau melihat jauh. Itu jauh lebih bagus kan? Oke, balik lagi ke topik. Itu adalah perhitungan untuk benda dan bayangan. Sekarang kita kembali ke perhitungan untuk perbesaran. Tadi kan saya bilang ada perbesaran ganda, yaitu adalah perbesaran daripada objektif dan okuler. Nah, itu ditunjukkan di rumus. Jadi perbesaran mikroskop adalah perbesaran objektif kali perbesaran okuler. Sebenarnya perbesaran mikroskop itu nilainya selalu minus, karena dia akan menghasilkan bayangan yang terbalik. Minusnya dari mana? Gara-gara perbesaran dari objektif. Nah, untuk level SMP, perbesaran mikroskop itu dia nggak ditulis seperti itu. Yang atas tetap sama, perbesaran daripada mikroskop, dia akan tulisnya seperti ini. S aksen objektif dibagi sama S objektif. Jadi dia ada nilai positifnya, jadi dia nggak pakai yang minus ini. Dikali perbesarannya loop selalu positif. Perbesarannya objektif karena dia ada harga mutlak, berarti ini nilainya positif, ini nilainya positif. Jadi untuk level SMP itu perbesarannya selalu positif, padahal seharusnya dia negatif. Negatifnya dari mana? Dari rumus ini. Min S aksen objektif per S objektif, tapi nggak masalah. Sama aja. Jadi kalau di SMO perbesarannya yang minus tuh ditulis, kalau di SMP nggak ditulis. Perbesarannya objektif tinggal masukin S aksen objektif per S objektif, perbesarannya loop tinggal diganti, kan rumus perbesaran daripada loop kan PP per F dikurangi PP per S aksen, jadi F-nya tinggal diganti, F okuler, S aksennya diganti S aksen okuler. Jadi dalam hal ini dianggap bahwa alat optik yang paling terakhir dalam hal ini okuler, lensa positif, itu nempel dengan mata. Oke, kita sekarang lihat contoh perhitungannya. Di sini saya kasih beberapa contoh soal mikroskop dengan lensa objektif 40 dioptri. Berarti dari sini ini adalah kekuatan lensa, P-nya objektif. Kita bisa nyari tahu fokus, di mana P itu sama dengan 100 dibagi fokus. Pakai yang 100 saja ya, karena biasanya perhitungan-perhitungan di mikroskop itu adalah pakai satuan sentimeter. Atau kadang-kadang ada beberapa orang pakai per F boleh, tapi jangan lupa bahwa fokusnya itu adalah meter ya. Jadi perbesaran objektif itu diketahui di soal, yaitu adalah 40. Terus kemudian kita masukin ke rumus itu, kita akan mendapatkan fokus daripada objektif. Dan itu nilainya adalah 2,5. Saya pakai pecahan biasa, 5/2 cm. Yang ini, untuk okulernya, perbesaran okuler itu adalah 25 dioptri. 25D boleh, ditulis dioptri juga boleh. Dari sini kita bisa ketemu fokusnya, fokus okuler nilainya adalah 100 dibagi 25, jadi 4 cm. Benda yang diamati terletak 3 cm di depan lensa objektif, selalu di depannya. Jadi kita bisa tahu, saya mau ngerjain untuk yang A, bendanya terletak di 3 cm, berarti S objektif 3 cm, positif. Terus kemudian untuk kondisi yang pertama, ini adalah emetrop. Emetrop itu mata normal. Jadi kalau misalkan dia itu matanya normal, PP-nya itu 25 cm, terus kemudian PR-nya itu adalah tak terhingga. Ini harus dikasih tahu. Hitung perbesaran dan jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler. Perbesaran itu M, jarak antara lensa objektif okuler itu berarti maksudnya D. Tujuan soal itu berarti dia minta M-nya berapa, D-nya berapa. Untuk dua kondisi mata. Tidak berakomodasi dan berakomodasi. Pada saat tidak berakomodasi, berarti kita tahu sesuatu. S aksen okuler itu sama dengan min PR. Dalam hal ini adalah min tak terhingga. Flow caranya ngerjain itu kayak gini. Dari S objektif, kita bisa tahu fokus objektif.
dari S objektif dan F objektif. F objektifnya kan diketahui nih. F objektifnya kan 5/2. Dari sini sama sini kita bisa tahu S aksen objektif. Dari SOK sama FOK, kita bisa tahu SOK. Ya kan ya? Nah, sekarang kita kerjain. 1/S objektif ditambah 1/S aksen objektif sama dengan seperfokus objektif. S aksen objektifnya mau dicari, fokus objektifnya tahu 5/2, 5/2, 2-nya saya pindah ke atas ya. Terus kemudian dikurangi 1/S objektif, S objektifnya 3. Berarti kalau misalkan kita samain nyebut 15, berarti yang sebelah kiri dikali 3, yang sebelah kanan dikali 5. Berarti hasilnya 1/15, S objektifnya ketemu. S aksen objektif maksudnya. 15 cm. Dah. Terus kemudian di sini kita ngitung untuk yang okuler. S aksen okuler sama dengan min tak terhingga karena dia mata emetrop. Fokus okulernya nilainya adalah mana tadi? 4 cm. Berarti dari sini kita bisa ngitung S okuler sama dengan 1/fokus dikurangi sama 1/S aksen okuler. Berarti hasilnya 1/4. Karena 1 dibagi tak terhingga kan hasilnya 0. Berarti S okulernya ketemu sama dengan 4 cm. Jadi kita bisa ngitung D. D-nya sama dengan S aksen objektif ditambah sama S okuler. S aksen objektifnya tahu 15, S okulernya tahu 4 cm. Berarti 19 cm. Pada saat kita mau ngitung perbesaran M, berarti ada perbesarannya objektif dikali sama perbesarannya okuler. Perbesarannya objektif untuk level SMP pakai mutlak, saya ngitung pakai mutlak aja ya. Karena kadang-kadang ada beberapa guru yang di SMU juga pakai mutlak, nggak usah pakai minus, ya terserah. Berarti di sini kita punya S aksen objektif dibagi sama S objektif tidak berakomodasi. Saya tulis rumus umum dulu ya. PP dibagi FOK dikurangi PP dibagi sama S aksen OK. Ya. S aksen objektif masukin angka 15. S objektif mana tadi? 3. PP 25. Mata emetrop. Fokus okuler 4 cm. Ini 25. S aksen okuler minta terhingga ya karena dia tidak berakomodasi. Nulisnya kayak gini loh. Tak terhingga. Sama dengan 5. Di sini 25/4. Ya udah. Ini tak terhingga kan 0. Ini nilainya kan 0. Tinggal dikali. Berarti hasilnya adalah 125/4. Itu perbesarannya. Nilainya selalu lebih besar dari 1 ya. Itu yang tidak berakomodasi. Aduh, yang berakomodasi tempatnya nggak ada. Bentar saya masukin tempat baru. Saya insert slide. Oke. Tujuannya masih tetap sama. Kita mau ngitung D dan M. Saya pakai warna lain. Ada beberapa perhitungan yang numpang. Yang numpang adalah kita mau ngitung D-nya. Berarti perhitungan objektif sama persis ya. Karena kan posisi bendanya sama. Kondisi akomodasi atau tak berakomodasi kan ngefeknya ke perhitungan okuler doang. Jadi S aksen objektifnya tetap. Jadi numpang, S objektifnya sudah dikasih tahu 3 cm tadi. S aksen objektifnya tahu 15 cm. Terus kemudian kita mau ngitung untuk yang B. Yaitu adalah kondisi di mana dia itu berakomodasi. Pada saat dia itu berakomodasi, berarti yang ngefek adalah perhitungan di okuler. Kata-kata berakomodasi, kalau misalkan kita mau lihat lagi, tuh lihat, berakomodasi, kanan bawah ya. Berakomodasi karena dia nggak nyebutin berakomodasi pada jarak berapa, berarti dia anggap berakomodasi maksimum. Berakomodasi maksimum berarti jatuhnya di titik dekat. Jadi S aksen daripada okuler itu nilainya sama dengan min 25, karena titik dekatnya dia 25 cm. Diketahui fokus okuler 4 cm, kalau mau lihat di depan lagi, berarti kita bisa ngitung S okuler. S okuler sama dengan 1/fokus okuler dikurangi 1/S aksen okuler. 1/fokus okuler nilainya adalah 4 minus 1/25. Minusnya saya taruh tengah ya. Sama ini nyebut, bikin per 100, KPK-nya 4 mau ke 100 dikali 25, 25 dikali 4, berarti hasilnya adalah 25/100. Jangan dibikin pecahan desimal, biarin aja. Siapa tahu nanti hasilnya bisa bagus. Berarti di sini 100, kok 25 sih? 29.
100 per 29 cm. Dah, pada saat kita ngitung D, kan tujuannya mencari tahu D sama M. D kan S aksen objektif ditambah sama S okuler. S aksen objektif 15. S okuler 100 per 29. Ya, hitung sendiri ya. Satuannya cm. Terus kemudian pada saat kita mencari tahu perbesaran, ada dua. Ada perbesaran objektif dikali sama perbesaran okuler. Perbesarannya okuler sama kayak perbesarannya loop. Perbesarannya objektif, S aksen objektif dibagi S objektif. Perbesarannya okuler, PP dibagi sama F okuler dikurangi sama PP dibagi sama S aksen okuler. Karena jarak dari mata ke alat optiknya dianggap 0. S aksen objektif 15. S objektif 3. PP 25. Fokus okuler 4. Ini 25. S aksen okuler mana tadi? Min 25. Berarti 5. Ini 25 per 4 dikurangi sama, ditambah sama 1. Berarti 5 dikali sama 29 per 4. 5 kali 29. 100 tambah 45. 145 per 4 kali. Itu perbesarannya. Hitungnya agak panjang ya. Jadi dari semua alat optik, mikroskop yang paling susah. Tapi pada saat mikroskop udah bisa, teropong jadi gampang. Oke, contoh berikutnya. Contoh nomor 2. Sebuah objek diletakkan 2,4 cm. Agak panjang ya. Jadi penjelasan mikroskop ini perlu panjang supaya bisa ngerti. Sebuah objek diletakkan 2,4 cm di depan lensa objektif. Ini adalah S objektif sama dengan 2,4. Saya jadiin ke pecahan biasa. Berarti di sini nilainya adalah 24 per 10. Kalau saya sederhanain lagi dibagi 2. Berarti 12 dibagi 5 cm. Pada pengamatan emetrom tidak berakomodasi. Ini berarti sesuatu. Berarti S aksen okuler itu sama dengan emetrop. Berarti mata normal. Tidak berakomodasi. Berarti tak terhingga. Jarak antara objektif dan lensa okuler adalah 14,5. Berarti pengertiannya ini adalah D. 14,5. 14,5 kalau dijadiin pecahan biasa 29 per 2 cm. Jarak fokus lensa objektif. Berarti ini F objektif 2 cm. Udah, mau ngapain? Berapakah jarak fokus lensa okuler? Berarti ngitung dulu. Apa yang kita tahu? Kita tahu S objektif. S objektifnya nilainya adalah 12 per 5. Satuan saya nggak tulis ya, terakhir aja. Fokus objektif tahu. Berarti ketemu apa dari sini? S aksen objektif. S aksen objektif sama dengan seper fokus objektif dikurangi seper S objektif. Fokus objektifnya 2. S aksen objektifnya langsung diganti ya. S objektifnya langsung diganti ya. 12 per 5 berarti 5 per 12. Jangan lupa sama ini nyebut. Berarti kali 12. Kali 1. Kali 12. Kali 6. 6 kurangi 5 berarti 1 per 12. Berarti S aksen objektifnya sama dengan 12 cm. Di sini ada D. D itu adalah S aksen objektif ditambah sama S okuler. Tujuannya mau nyari tahu jarak fokus okuler. Berarti kita harus ngurusin sampai ke S okuler. D-nya tahu 29 per 2. S aksen objektifnya tahu 12. S okulnya ketemu. Jadi SOK sama dengan 29 per 2 dikurangi 12. 12-nya saya langsung ganti 24 per 2. Berarti 5 per 2 cm. SOK sama FOK-nya tahu nggak? Nggak tahu. Cuma dia ngomong tidak berakomodasi. Ini kan. Jadi kita bisa tahu S aksen okuler sama dengan min tak terhingga. Dari sini kita bisa ketemu fokus okuler. Fokus okulernya sama dengan seper S okuler ditambah seper S aksen okuler. Sama dengan 1 per 5 per 2 dikurangi seper tak terhingga. Seper tak terhingga kan 0. Berarti 2 per 5. Fokus okulernya ketemu 5 per 2 cm. Cek antara fokus okuler sama fokus objektif. Karena kan pada saat di ngomongan sebelumnya kan fokus lensa objektif kan selalu lebih kecil daripada fokus lensa okuler kan buat mikroskop. Ya coba kita cek. Tuh fokus objektif. Lebih kecil kan daripada fokus okuler. Jadi bener dong. Dah,
Fokus okulernya udah ketemu. Berapakah perbesaran yang diperoleh? Ganti. Biar nggak pusing. Berapakah perbesaran yang diperoleh? B. Perbesaran berti sama dengan perbesarnya objektif. S aksen objektif per S objektif dikali, ini apa nih? Tidak berakomodasi kan? PP dibagi sama FOK, rumus umum dulu. PP dibagi sama S aksen okuler. Sama dengan S aksen objektif mana ya? Pusing ya? S aksen objektif 12. S objektif mana? S objektif. Nih, S objektif. 12/5. Makanya jangan dibikin pecahan desimal, susah. PP, FOK mana FOK? 5/2 dikurangi 25. S aksen okuler, minta terhingga. Dah? Berarti yang ini bisa coret 12-nya. 5-nya pindah ke atas. Ini hasilnya 0, nggak usah. Ini sama ini bisa coret 5. 2-nya pindah ke atas. Berarti jadi 10. Berarti 50 kali. Dah. Terus, maunya berakomodasi. Berapakah perbesaran dan jarak antara objektif okuler sekarang? Tujuannya mau berakomodasi. Tujuannya mau nyari D sama M. S objektif sama S aksen objektif numpang daripada perhitungan sebelumnya karena berakomodasi atau tidak berakomodasi ngefeknya hanya ke okuler. S objektif 12/5, S aksen objektif 12. 12/5 sama 12 cm. Dia berakomodasi. Dalam hal ini lensanya nggak berubah, berarti fokus okulernya tetap 5/2 kan ya tadi ya? Ya betul, 5/2. 5/2 cm. Kata-kata berakomodasi itu akan ngefek bahwa S aksen okulernya dia itu sama dengan min 25. Ya, kalau nggak percaya lihat deh. Nih. Tuh, berakomodasi kan? Nih. Nggak ngomong berakomodasi pada jarak berapa kan? Berarti dianggap berakomodasi maksimum. Karena harusnya kalau dia berakomodasi pada jarak tertentu, soalnya ngomong dia mau berakomodasi pada jarak berapa. S aksen okuler sama dengan min PP. Berarti saya tulis di sini S aksen okuler sama dengan min 25. Hitunglah 1 per S okuler sama dengan 1 per fokus okuler dikurangi 1 per S aksen okuler. Fokus okulernya 5/2. S aksen okulernya 25. Minnya pindah ke sini ya. Berarti jadi plus. Berarti 2/5 ditambah 1/25. Sama nyebut 25, berarti yang bawah dikali 5, berarti jadinya 10 ditambah sama 1. Berarti S okulernya tahu. 25/11 cm. Tujuan soal nyari tahu D. D sama dengan S aksen objektif ditambah sama S okuler. S aksen objektif masuk 12. S okuler dapat dari tetangga 25/11. Hitung sendirilah, gampang kan ngitung ini. Terus kemudian perbesaran. Perbesaran sama dengan perbesarannya objektif. S aksen objektif dibagi S objektif. Terus kemudian di sini ada PP dibagi sama FOK, rumusnya agak panjang dikit. PP dibagi sama S aksen okuler. S aksen objektif berapa ya? 12. S objektif berapa ya? 12/5. PP 25. Fokus okuler tahu nggak? Mana tadi fokus okuler? Nah itu, iya. Fokus okuler. Fokus okuler 5/2 dikurangi 25. S aksen okuler mana? S aksen okuler min 25. Dah? Coret, 5. Ini coret. Berarti hasilnya ini 5 kali 2, 10 ditambah sama 1. Berarti 5 dikali sama 11. Hasilnya adalah 55 kali perbesaran. Hasilnya harus selalu lebih besar dari 1 ya. Karena tujuan daripada mikroskop kan untuk memperbesar daripada benda. Supaya kita bisa nonton lebih enak. Nonton si sel-sel. Oke, soal berikutnya. Contoh 3. Sebuah mikroskop memiliki jarak fokus objektif. Bikin dia jadi bagus, jangan pakai pecahan desimal. Pusing liatnya.
Fokus objektif sama dengan 0,8. Kalau bingung dibikin 8/10 dulu, terus kemudian baru dipecah 4/5. Fokus okuler tahu berapa ya? 2,5, berarti 5/2. Kok dari tadi 5/2 kayaknya ya? Bayangan nyata yang dibentuk oleh lensa objektif. Bayangan nyata berarti positif. Dibentuk oleh lensa objektif berarti pada jarak 0. Berarti kita bisa tahu bahwa S aksen objektif sama dengan 16. Positif ya. Yang A. Tentukanlah perbesaran total. M total. M total tapi dia ada ngomong sesuatu. Jika mata mengamati dengan berakomodasi maksimum. Berakomodasi maksimum berarti kita tahu kan apa ya, S aksen okuler sama dengan min PP kan. Dah hitung dulu dong satu-satu. Ini kondisinya adalah berakomodasi. Berakomodasi max. Jadi apa yang kita bisa hitung? Tentukanlah perbesaran total. Berarti M. Ya kita lihat aja kebutuhannya apa. S aksen objektif per S objektif, PP dibagi sama FOK minus PP dibagi S aksen okuler. S aksen OB ada 16. SOB nggak ada, ya hitung dulu lah. Berarti S objektif sama dengan seperfokus, saya nggak tulis ya. Seperfokus 4/5. 5-nya di sini dulu deh. Dikurangi seper S aksen objektif, 1/16. Pindah tempat, 5-nya pindah ke atas, 4-nya di bawah, 1/16. Jangan lupa sama nyebut. 16, berarti yang depan kali 4, 20. Kurangi 1. Jelek ya? 19/16. Berarti S objektifnya sama dengan 16/19. Iya betul. Senti. Jadi bagus. Mencoret kan? Jadi 19. PP. Fokus okuler ada nggak? 5. 5/2. PP 25. S aksen okuler ada nggak? Ada itu. Min PP. Min 25. Jadi, sama ini coret. Pindah ke atas. 10 ditambah sama 1. Jadi 19 kali 11. Kaliin sendirilah. Dah, yang A udah beres. Yang B, kemana dan berapa jauh lensa okuler harus digeser? Kemana dan berapa jauh lensa okuler harus digeser? Berarti di sini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama lensa okulernya di mana, terus kemudian yang kondisi kedua lensa okulernya ada di mana. Jadi kita harus nyari tahu tuh D, jarak antara objektif okuler. Jadi kalau misalkan saya cari D-nya, yang pertama, D-nya mana ya? Ganti deh, enak. D. D itu sama dengan S aksen objektif ditambah sama S okuler. S okulernya udah dihitung belum ya? S aksen objektif. Mana tadi S aksen objektif? 16. Tambah S okuler. Belum dihitung. Berarti dihitung dulu dong. 1 per S okuler ditambah 1 per S aksen okuler sama dengan 1 per fokus okuler. Fokus okulernya berapa ya? Fokus okuler 5/2. Berarti 2-nya di atas ya. Terus kemudian kita mau ngitung S okuler. Ini aksen. 1 per S okuler sama dengan 2/5 dikurangi sama min. S aksen 1 per min 25. Berarti jadi positif. Sama menyebut langsung. Berarti dikali 5. Ini 10. Ditambah sama 1. Berarti adalah 11/25. Jadi SOK-nya tahu. 25/11. 25/11 saya ubah ke pecahan campuran karena ada tujuannya nanti 16 ditambah sama 2. 3/11. Berarti adalah 18 3/11 cm. Jadi kondisi yang pertama, ini ada objektif, ini ada okuler. Jarak antara mereka itu adalah 18 3/11 cm.
Nah, terus kemudian kita cari yang kondisi yang kedua, di mana dia tidak berakomodasi. Saya tulis di belakangnya, tidak berakomodasi, tujuannya mau nyari tahu D. Tidak berakomodasi, dan kita mau nyari tahu D. D sama dengan S aksen objektif ditambah sama S okuler. S aksen objektifnya numpang dari perhitungan sebelumnya. S aksen objektif nih kan, 16 cm kan. 16 cm ditambah sama S okuler. S okuler dapat dari mana? Dari sini. Kan dia ada kata-kata tidak berakomodasi. Tidak berakomodasi berarti kan S aksen okuler kan min PR kan ya. Min tak terhingga. Fokus okulernya kan tahu tadi. 5/2 kan ya? Mana tadi? Nih. Fokus okuler 5/2. Berarti ini 5/2. Hitunglah seper S okuler. Sama dengan seper fokus okuler dikurangi sama seper S aksen okuler. Berarti hasilnya 2/5 doang. S okulernya tahu. 5/2. Masukin sini. 5/2. 5/2 2,5 dong. 16 ditambah sama 2,5. Berarti 18,5. Berarti kita punya kondisi yang kedua, jarak antara objektif okuler 18,5. 18,5 itu sama 18/3/11 gedean mana? Ya dibikin per 11 aja apa ya? Dibikin per 11. Jadi kalau misalkan saya maksain bikin per 11, berarti adalah 18. Ini saya bikin per 11. Ini mau ke sini kali 5,5 kan? Berarti ini kayak 5,5 gitu bukan? Berarti yang ini lebih gede. Jadi kalau misalkan kita gambarnya itu gini. Gambarnya gini. Ini. Nah, lebih jauh. 18. Kalau saya tulis, ini harusnya penulisan nggak standar ya. 18 5/11, kan dia lebih jauh. Atau ini sebenarnya adalah 18,5. Sama aja. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu kemana dan berapa jauh lensa okuler harus digeser, kan yang digeser-geser ini. Jadi ini pindah ke sini. Jadi kalau kita mau nyari tahu pergeserannya, yaitu adalah delta D, berarti tinggal diselisihin antara ini sama itu. Tinggal dikurangi. Jadi pergeseran daripada okuler adalah 18,5 dikurangi 18, berapa ya tadi ya? 18 3/11. 3/11. Jadi sebenarnya 18-nya buang aja kan ya. Setengah dikurangi 3/11. Sama nyebut 22 kali 11 kali 2. 6. Berarti 5/22 cm. Arahnya gimana? Ya lihatlah. Menjauhi objektif atau mendekati objektif? Kan dia lebih panjang, lebih jauh. Berarti arahnya itu sekian senti. Berarti tulis lensa okuler harus digeser 5/22 cm menjauhi objektif. Ya. Contoh berikutnya, contoh 4. Sebuah mikroskop mempunyai jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler sebesar 15. Berarti D sama dengan 15 cm. Perbesaran lensa objektifnya adalah 10 kali. M objektif sama dengan 10. Jarak fokus objektif 1 cm. Tulis fokus objektif di mana ya nulisnya? Di sini aja. Fokus objektif sama dengan 1 cm. Sedangkan jarak dari fokus okuler sama dengan 4 cm. Standar kan ya? Karena fokus objektif kan lebih kecil daripada fokus okuler. Tujuan, tentukanlah letak benda diukur dari lensa objektif. Jadi tujuan pertama adalah nyari tahu S objektif. Di situ ada jawabannya. Tinggal cocokin. Jadi apa yang kita harus lakukan? Perbesarannya objektif 10 kali. Perbesarannya objektif itu kan harga mutlak daripada S aksen objektif dibagi S objektif. Tadi letak benda di mana untuk objektif? Kan saya udah bilang tadi. Nih, letak benda daripada objektif itu selalu terletak di ruang 2 objektif. Nih letaknya di ruang 2 objektif kan. Jadi selalu di situ kalau untuk mikroskop. Letak benda selalu di ruang 2. Berarti S objektifnya positif. Bayangannya berarti terletak di ruang 3 objektif. Jangan lupa objektif itu lensanya lensa positif. Jadi positif juga dong.
Berarti pada saat kita pilih, ini kan ada dua kemungkinan. S aksen objektifnya dibagi S objektif itu nilainya positif, atau S aksen objektif dibagi S objektifnya nilainya negatif. Yang mana yang dipilih? Ya, yang sebelah kiri lah. Yang sebelah kanan tinggal tulis tidak memenuhi, singkat TM. Jadi S aksen objektif sama dengan 10 S objektif. Nah, kita menggunakan fokus. Nih, fokus. 1 per S objektif ditambah 1 per S aksen objektif sama dengan 1 per fokus objektif. 1 per S objektif biarin. 1 per S aksen objektif itu 10 S objektif sama dengan fokus objektifnya 1. Sama nyebut S objektif di sini 10 tambah 1. 11 dibagi 10 S objektif sama dengan 1. S objektifnya ketemu. 11 dibagi 10 cm. 1,1 kan? Sesuai dengan jawaban. Tuh. Yang B. Keadaan akomodasi mata. Kalau kita mau nyari tahu kondisi akomodasi mata, berarti artinya kita mau nyari S aksen daripada okuler. S aksen okuler ya tinggal dihitung dari D-nya. D itu kan sama dengan S aksen objektif ditambah sama S okuler. D-nya 15. S aksen objektifnya tadi berapa ya? Oh, belum dihitung. Masukin sini 10 kali S objektif. S objektifnya itu 11 per 10. Berarti S aksen objektifnya 11 cm. S aksen objektif 11 cm. Berarti S okulernya ketemu. Nilainya sama dengan 4 cm. S okulernya 4 cm. Fokus okulernya itu. Berarti hitung 1 per S aksen okuler sama dengan 1 per F okuler. Dikurangi 1 per S okuler sama dengan 1 per 4 dikurangi 1 per 4. Hasilnya adalah 0. Apa tadi yang 1 dibagi berapa hasilnya 0? S okulernya sama dengan tak terhingga. Atau kita bisa tulis min tak terhingga. Sama aja. Jadi dari sini kita tahu kondisi akomodasinya itu adalah tidak berakomodasi. Nah, itu yang B. Yang C, perbesaran lensa okuler dan perbesaran total. Perbesaran lensa okuler ini tidak berakomodasi kan? Perbesaran lensa okuler berarti sama dengan perbesaran loop. Perbesaran okuler sama dengan PP dibagi sama fokus okuler dikurangi sama PP dibagi sama S aksen okuler. PP-nya itu 25, kalau dia nggak ngomong apa-apa tentang kondisi cacat mata. Fokus okulernya itu adalah 4 dikurangi 25 dibagi, tadi tidak berakomodasi kan? Berarti adalah 25 per 4. Sedangkan kalau misalkan kita mau nyari tahu perbesaran total, berarti sama dengan perbesarannya objektif dikali perbesarannya okuler. Perbesarannya okuler saya isiin dulu, 25 per 4. Perbesarannya objektif, saya lihat yang depan. Perbesarannya objektif tadi diketahui di soal sama dengan 10. Jadi tinggal masukin 10. Terus kemudian tinggal dicoret-coret, yang bisa dicoret-coret bagi 2. Bagi 2 berarti hasilnya adalah 125 per 2. Mau diubah jadi pecahan campuran juga boleh. 120. Berarti berapa ya? 62, 1 per 2 kali. Sekitar 62 kali. Oke, contoh yang terakhir. Contoh 5. Dua buah lensa positif mempunyai kekuatan 20 dioptri sama 125 dioptri. Tulis P1 20 dioptri. P2 sama dengan 125 dioptri. Cari fokusnya aja sekalian. Fokus 1 sama dengan 100 dibagi sama 20. Kan rumusnya P sama dengan 1 per F kan ya? Atau 100 per fokus dalam satuan senti. Saya mau pakai yang senti aja. Berarti fokusnya 5 cm. Yang ini berarti fokus 2. 100 dibagi 125. Kecilin. Dibagi 25. Fokusnya 4 per 5. Tujuannya mencari, tentukanlah lensa mana yang sebagai objektif. Nah, jadi coba lihat dong. Kalau mikroskop kan fokus objektifnya lebih kecil daripada fokus okuler. Berarti yang kecil ini harusnya sebagai fokus objektif. Yang ini sebagai fokus okuler. Tuh. Tentukanlah lensa mana yang sebagai lensa objektif. Lensa objektifnya berarti yang ini, 125 dioptri. Udah? Bila jarak antara kedua lensa 25 cm.
Bila jarak antara kedua lensa 25 cm, pakai ini aja. D sama dengan 25 cm. Di mana objek harus diletakkan? Di mana objek harus diletakkan? Berarti tujuannya mau nyari tahu S objektif agar mata tidak berakomodasi. Mata tidak berakomodasi artinya S aksen okular kan minta terhingga kan? Ya cari apa yang bisa dicari. D itu kan adalah S aksen objektif ditambah sama S okular kan? Karena kita mau nyari tahu SOB, berarti S aksen OB harus ketemu. S aksen OB harus ketemu, berarti kita harus nyari tahu dulu dong SOK. Dari sinilah. Fokus okulernya tahu kan tadi? Berapa tadi? 5 cm. Berarti dari mereka berdua, kita hitung SOK. Hitunglah SOK. 1 per fokus dikurangi 1 per S aksen okuler. Fokusnya 5. S aksen okulernya minta terhingga, berarti 1/5. SOK-nya tahu 5 cm. Masukinlah ke sini 5 cm. S aksen objektif tambah 5 cm. Berarti S aksen objektif sama dengan ini kan 25 kurangi 5 20 cm. Dah. Kita tinggal ngitung ini kan ada fokus objektif kan? Jadi kita tinggal ngitung S objektif sama dengan 1/4 fokus objektif dikurangi 1/4 S aksen objektif. Fokus objektifnya berapa ya? 4/5. 5-nya pindah ke atas dikurangi sama S aksen objektifnya 20. Berarti sama dengan kali 5. 24/20 kecilin. Bagi 2. Dibagi 2. 2 lagi. 6/5 cm. Berarti, bukan cm. S objektifnya sama dengan 5/6 cm. Itu jawabannya. Perhitungan untuk alat optik di bagian mikroskop sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya.